satu mahasiswi pendidikan kimia kelas 6A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membuat video mengenai integrasi keislaman dengan judul Indahnya Peran Elektrokimia dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Bukhari Muslim. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Khalaqallahu as-samawati wal-arda bil-haqq. Inna fi dzalika la'ayatan lil-mu'minin. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir tentang benda sederhana yang selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari? Yang mungkin benda sederhana ini dapat kita temukan. Dan benda-benda ini sangat amat familiar loh dalam kehidupan kita. Misalnya, seperti baterai. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan baterai. Ada baterai yang biasa dipasang di jam dinding, di timbangan, robot-robotan, sampai baterai yang ada di remote TV. Bisa kamu bayangkan bagaimana kalau tidak ada baterai dalam kehidupan ini? Tentunya benda-benda seperti jam dinding, robot-robotan, bahkan remote TV tidak akan bisa dijalankan. Nah, sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja baterai sampai bisa menjalankan benda-benda seperti jam dinding, timbangan, bahkan remote TV? Yuk, langsung saja kita pelajari. Sebenarnya, baterai yang bisa mengeluarkan arus listrik tersebut merupakan salah satu contoh dari penerapan elektrokimia. Elektrokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Iya, reaksi kimia bisa menghasilkan suatu arus listrik dan sebaliknya. Arus listrik juga bisa menghasilkan suatu reaksi kimia. Dua perubahan di antara arus listrik dan reaksi kimia ini adalah bagian dari elektrokimia itu sendiri, yang bisa dibagi menjadi sel volta dan sel elektrolisis. Pada elektrokimia, minimal terdiri dari 3 komponen penting, yaitu anoda, katoda, dan elektrolit. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sel volta. Sel volta merupakan sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Pada sel volta, anoda berfungsi sebagai elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan katoda bermuatan positif. Arus listrik mengalir dari katoda menuju anoda. Reaksi kimia yang terjadi pada sel volta berlangsung secara spontan. Di dalam suatu sel volta terdapat yang namanya jembatan garam. Fungsi jembatan garam dalam sel volta adalah untuk menjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh melebih-lebihkan dalam suatu hal, tidak boleh tamak atau rakus, dan harus hidup yang seimbang. Adapun salah satu penerapan dari konsep sel volta adalah penggunaan pada baterai dan fuel cell atau bahan bakar hidrogen. Peristiwa-peristiwa yang mengawali penemuan baterai sangat menarik nih teman-teman. Bukan saja karena penemuan baterai ini penting ya, tetapi juga karena menimbulkan perdebatan antara dua ilmuwan besar, yakni Alessandro Volta dan Luigi Galvani, yang pada akhirnya melibatkan banyak ilmuwan dunia lainnya. Pada tahun 1700-an, Luigi Galvani, seorang profesor
Anatomi dan Fisiologi dari Universitas Bologna melakukan serangkaian eksperimen selama 11 tahun mengenai penegangan otot kaki katak melalui listrik yang dihasilkan dari mesin listrik statis. Galvani menemukan bahwa penegangan otot kaki katak dapat ditimbulkan dengan cara ketika sebuah kait kuningan ditekankan ke urat saraf tulang belakang katak dan kemudian digantungkan ke rel besi yang juga menyentuh katak, maka otot kaki akan menegang. Galvani percaya bahwa sumber muatan listrik ada pada otot katak atau sarafnya itu sendiri. Dan pada saat itu, beliau menerbitkan hasil pekerjaannya pada tahun 1791. Beliau menamakannya dengan listrik hewan. Alexander Volta merasa skeptis nih akan pekerjaan Galvani. Volta masih ragu mengenai gagasan Galvani tentang listrik hewan. Volta percaya bahwa sumber listrik bukan berasal dari saraf hewan, tetapi ada pada kontak antara kedua logam. Volta membuktikan dengan capit besi yang ditempelkan pada lidahnya. Ia memikirkan dan merasakan terdapat listrik yang mengejutkan lidahnya. Kemudian, ia membuat alat yang terdiri dari cakram tembaga yang dipisahkan dengan cakram seng oleh hasil rendaman garam. Ketika Volta menyentuh bagian atas dan bawah alat tersebut, aliran listrik pun tercipta, walau masih dengan daya yang rendah ya. Volta mengatakan bahwa arus listrik dihasilkan dari reaksi kimia dalam alatnya tersebut. Menjelang tahun 1800-an, Volta mengembangkan untuk pertama kalinya apa yang disebut sebagai baterai listrik. Penemuannya menghasilkan arus listrik yang cukup stabil dengan reaksi kimia. Wah, gimana nih teman-teman? Jadi tahu kan gimana asal mula dan sejarah dari penemuan baterai yang sangat menarik ya? وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Dalam tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 49 sampai dengan 51 menceritakan bahwa tulang belulang, benda yang hancur atau segala makhluk yang sudah terkubur mati, bahkan hingga sudah menjadi batu atau besi yang biasa kita kenal dengan fosil. Fosil merupakan salah satu jenis bahan bakar yang melalui proses pembusukan secara anaerobik dari sumber daya alam, sisa tumbuhan, dan binatang yang mengendap dalam jumlah besar di dalam lautan. Tekanan dan suhu yang tinggi mengubah bahan organik tersebut secara kimiawi menjadi cairan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Namun pada saat ini, sumber daya alam seperti fosil, batu bara, dan minyak bumi sudah mulai berkurang dikarenakan terlalu banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, orang mulai berpaling kepada energi lain sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah gas hidrogen. Gas hidrogen merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah untuk didapatkan dibandingkan energi alternatif lainnya. Pada hidrogen,
tersimpan ion elektron yang menghasilkan energi listrik jika bereaksi dengan oksigen dengan menggunakan alat fuel cell. Fuel cell merupakan alat konversi energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Fuel cell dapat menguraikan gas hidrogen menjadi energi listrik. Dengan memanfaatkan gas hidrogen sebagai bahan bakar, fuel cell dapat melakukan reaksi bahwa kandungan elektron dan proton dari gas hidrogen bisa dipisahkan sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Beberapa komponen yang digunakan untuk memisahkannya yaitu anoda sebagai kutub negatif, katoda sebagai kutub positif, serta katalis untuk membantu proses pemisahan atom elektron dan proton dari hidrogen, dan membran sebagai konduktor yang mengakibatkan proton mengalir ke katoda. Dikarenakan hasil dari fuel cell adalah energi listrik, maka aplikasinya dapat diterapkan pada mobil listrik sebagai sumber pengisian baterai atau sebagai alat penerangan. Pembahasan selanjutnya mengenai sel elektrolisis, yaitu sel yang menggunakan arus listrik untuk dapat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia tidak terjadi secara spontan ya teman-teman, tetapi melalui perbedaan potensial yang dipicu dari luar sistem. Anoda berfungsi sebagai elektroda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif, sehingga arus listrik mengalir dari anoda menuju katoda. Salah satu dari penerapan sel elektrolisis adalah penyepuhan logam atau electroplanting dan pembuatan benteng besi Zulkarnain. Salah satu hadis tentang elektrolisis yaitu, aku mendengar Abu Al-Hubab Said bin Yasar berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain, yaitu kota Madinah. Kota ini membersihkan manusia yang jahat, sebagaimana alat tempat besi yang membersihkan karat besi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kehidupan modern ini, tidak terlepas dari peranan industri electroplanting. Berbagai industri, barang perhiasan, kerajinan, komponen sepeda motor, mobil, mesin, dan peralatan rumah tangga dilakukan sentuhan akhir melalui teknologi electroplanting. Electroplanting atau penyepuhan merupakan proses pelapisan logam dengan logam yang lebih tipis melalui prinsip bahwa logam penyepuh diperlakukan sebagai anoda dan logam yang akan disepuh diperlakukan sebagai katoda. Dalam penyepuhan, kedua elektroda dimasukkan dalam larutan elektrolit, yaitu larutan yang mengandung ion logam penyepuh. Proses penyepuhan atau electroplanting merupakan proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dalam sejarah Islam, penyepuhan emas pertama kali dilakukan oleh Izzuddin Al-Jadaki, yang merupakan ilmuwan pertama yang berhasil melakukan pemisahan emas dari perak dengan bantuan senyawa asam nitrat, yang bisa melarutkan perak sehingga hanya menyisakan emas murni saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu, dan sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. أنزل من السماء ماء
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Dari Quran Surat Ar-Rod ayat 17 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan dengan reaksi penyepuhan alat-alat atau perhiasan dari logam seperti emas dan perak yang menghasilkan buih mengambang seperti gelembung. Gelembung yang terdapat pada elektroda dalam reaksi elektrolisis yaitu terdapat pada penyepuhan. Pendirian benteng besi oleh Iskandar Zulkarnain yang dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 92-96 ternyata merupakan bukti penerapan konsep sel elektrokimia tentang sifat reduktor logam pada zaman dahulu. Pendirian tersebut mengandung informasi ilmiah yang baru terbukti di masa sekarang. Ketika membuat benteng besi tersebut, Iskandar Zulkarnain menuangkan cairan tembaga di atas dinding besi karena untuk mencegah adanya korosi dan menahan serangan orang-orang dari Ya'juj dan Ma'juj. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Ayat Al-Quran di atas merupakan sebagian cerita dari Iskandar Zulkarnain, seorang raja gagah nan perkasa, mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, tetapi tetap beriman dan tunduk pada perintah-perintah Tuhannya. Hal ini dibuktikan dengan kisah penaklukan negeri-negeri barat dan timur. Iskandar Zulkarnain dan pasukannya menaklukkan daerah Afrika sampai pedalamannya hingga mencapai bagian paling barat sebuah samudra. Beliau dan pasukannya tiba di sebuah tempat ketika matahari terbenam. Di daerah tersebut, beliau menemukan suatu bangsa yang penduduknya sebagian baik dan sebagian lagi jahat. Dalam suatu perjalanannya, Iskandar Zulkarnain sampai di antara dua gunung, di mana di daerah tersebut tinggallah orang-orang Ya'juj dan Ma'juj yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Maka orang-orang meminta bantuan kepada Iskandar Zulkarnain agar dibuatkan dinding atau benteng untuk melindungi mereka dari gangguan orang-orang Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain kemudian meminta orang-orang untuk mengumpulkan besi dan membakarnya sampai berwarna merah seperti api. Kemudian Zulkarnain menuangkan cairan tembaga panas di atas besi panas tersebut. Sekian video integrasi keislaman mengenai materi elektrokimia dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.